pikirkan dari jauh-jauh hari, karena ini berkaitan sama masa depan. Tentunya kita nggak mau main-main kan sama masa depan. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mendapatkan peluang untuk mendengarkan sharing dari salah satu murid S1 di York University, University of York, yang ada di UK, jadi di Inggris sana. Dan dia ini sekarang lagi mengambil S1 jurusan Music and Media Communication, jadi jurusan yang agak anti mainstream kan ya, dan di Inggris, jadi sebuah cerita yang mungkin bisa menarik buat kita. So ya, kayak gini kurang lebih sesi sharingnya. Ya, halo teman-teman, jadi di kesempatan kali ini aku kedatangan dari salah satu rekan aku yang sekarang lagi melanjutkan kuliahnya di UK. Jadi silahkan nih si Jessica, boleh perkenalkan diri kamu dong. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Jessica. Saat ini saya merupakan seorang mahasiswa di University of York di Inggris, mengambil jurusan BA Music. Salam kenal teman-teman. Oh ya, salam kenal Jessica. Jadi ini sebuah jurusan yang memang mungkin jarang menjadi highlight buat teman-teman yang mau menjalankan kuliah ya. Tapi si Jessica ini dengan berani itu melangkahkan kaki di UK jauh-jauh dari negara kita untuk menempuh studi di bidang musik. Ya, jadi kira-kira ya Jess, kalau misalnya kita boleh tahu ya, kenapa kok kamu nih mau kuliah jurusannya musik dan kepikiran dari kapan untuk masuk kuliah jurusan itu? Oke, thank you Ko untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya mimpi saya untuk kuliah ke UK itu udah semenjak saya kelas 10. Jadi pas kelas 10 itu saya mendapatkan kesempatan untuk liburan ke UK. Nah, di situ saya bisa lihat langsung environment dan juga lingkungan dari UK, dan saya merasa bahwa lingkungannya ini cukup nyaman untuk study, dan maksudnya saya ingin step out of my comfort zone gitu untuk mencoba suasana yang baru gitu. Nah, kenapa saya ambil musik? Karena sebenarnya saya sudah menekuni alat musik piano semenjak saya umur 4. Nah, dari situ non-stop selalu dilanjutkan, dan ternyata interest saya ada di musik ini. Nah, menurut saya untuk memahami mengenai bagaimana saya bisa mengadvance diri saya lebih lanjut, tentunya dengan menempuh studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, yaitu di sebuah universitas. Kenapa saya nggak pilih di Indonesia? Karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa musik di Inggris itu historinya udah dari lama, di mana Inggris ini terpengaruh langsung terhadap perkembangan zaman musik. Nah, dari situ saya merasa cukup tertarik bahwa bagaimana sih rasanya langsung um, memiliki kesempatan untuk studi ke negara sumbernya langsung. Pasti feel-nya itu berbeda daripada kita diajarkan dari turun-temurun begitu. Oh ya, bener sih. Tapi juga kalau misalnya kita dengar tentang musik itu mungkin orang-orang juga berpikir, oh ya Eropa kan juga merupakan punya sejarah yang kuat ya dengan musik ya. Banyak komposer kondang juga ada di Eropa. Kayak kamu punya nggak waktu itu kayak backup plan? Jadi kalau misalkan nggak di UK, mungkin ada di negara lain atau hanya UK aja prioritas kamu waktu itu. Kayak gimana? Oke, saat dari kelas 10 itu kan sebenarnya saya udah mulai prepare kuliah. Tapi sebenarnya ada beberapa opsi. Waktu itu saya justru pernah mikir untuk ke negara Jerman Oh, dibandingkan dari Inggris. Tapi setelah saya lihat ulang, saya langsung ke Jermannya, melihat kondisinya. Akhirnya saya membulatkan tekad. Kelihatannya saya ke UK aja gitu. ya. Ternyata memang sudah sempat mempertimbangkan negara Eropa ya gitu. Terus Iya. juga universitas kamu nih apakah memang universitas yang khususnya musik, jadi kayak institusi musik atau umum tapi ada bidang musiknya? Kayak gimana univ kamu ini? Sebenarnya ini merupakan universitasku. Kalau misalnya yang khusus untuk musik, mungkin bisa kita sebut sebagai konservatoire. Gitu. Nah, kalau konservatoire yang saya ketahui, itu biasanya terfokuskan untuk performance. Begitu. Nah, kalau saya sendiri, saya bukan seseorang yang setiap kali selalu perform gitu. Saya ingin mendalami musik secara general. Misalnya dari composition, dari arranging, lalu misalnya mau music education, music psychology, itu semuanya bisa saya dapatkan di universitas. Nah, selain itu saya memilih universitas karena kan tidak terfokuskan hanya untuk mahasiswa musik. Tapi saya juga bisa berinteraksi sama teman-teman lintas departemen. Nah, menurut saya sebuah kesempatan nih sebenarnya untuk kuliah di luar negeri. Tapi akan lebih baik juga kalau dapat relasi yang cukup beragam. Karena kan saya sendiri dari Indonesia.
Mungkin lingkup saya selama ini hanya orang-orang Indonesia. Tentunya saya juga mau untuk kenal lebih dalam ke orang-orang dari berbagai negara, karena background-nya juga berbeda-beda gitu. Oh iya ya, benar juga sih. Jadi juga untuk menambah koneksi dari berbagai macam background, makanya universitas ini mampu memberikan diversifikasi yang kayak gini ya, daripada kayak Iya benar. konservator, mungkin lebih spesifik kan kayak gitu. Terus di York University gimana? Apakah banyak orang Indonesia yang kamu tahu atau kamu sendiri atau gimana? Sebenarnya di University of York, orang Indonesianya bisa dibilang nggak terlalu banyak, tapi selalu bertambah dari tahun ke tahunnya jumlahnya. Pas awal-awal itu mungkin bisa dibilang undergraduate-nya sekitar 7 sampai 10 orang aja. Nah, sekarang sudah lebih dari 10 tapi di bawah dari 15 Oh, gitu. Nah, mungkin ke depannya akan bertambah. Tapi kalau total dari mahasiswa Indonesia sendiri mungkin bisa kita bilang seperti 50 sampai 60 orang saja dari S1, S2 dan S3. oke oke. Ya memang kota York ini kalau misalkan teman-teman yang mau ke UK ya, itu York itu memang bukan kota yang mainstream ya. Karena orang-orang kan biasanya pergi ke kota yang mainstream kalau di UK. Nah, kalau misalnya menurut kamu sendiri gimana? Apa kayak suasana di kota York dan kayak penduduknya, kemudian tinggal di situ, atmosfernya gimana menurut kamu? Oke, thank you Ko. Untuk York sendiri sebenarnya ini merupakan sebuah kota yang nggak terlalu besar. Kalau kita bandingkan sama London, oh jauh. London jauh lebih besar. Bahkan kita lihat sendiri kalau di London kan ada tube yang Hmm. biasanya train bawah tanah itu. Kalau di York nggak ada. Kita kemana-mana pakai bus gitu. Nah, terus York sendiri sebenarnya cukup dikenal dari Shambles. Jadi Shambles ini menjadi salah satu spot Harry Potter kalau nggak salah Uh, gitu. Nah dari situ orang-orang kenal, oh di Shambles ada di mana di York, dan York ini bisa dibilang kota yang cukup lama, cukup kuno. Bangunan-bangunannya yang dari dulu-dulu itu dipertahankan, yang direnov hanya bagian dalamnya. Dan saya rasa ini juga ada di negara Eropa bagian lain deh. Rata-rata dipertahankan luarnya, tapi dalamnya direnovasi gitu. Nah, tapi juga ada beberapa bangunan-bangunan modern, tapi tentunya nggak banyak kalau kita bandingkan dengan kota-kota lainnya. Nah, sekarang ngomongin tentang atmosfer di York sendiri, York ini termasuk salah satu kota yang paling aman. Dan ini menjadi salah satu faktor utama kenapa saya dan orang tua memutuskan untuk saya melanjutkan studi ke York. Karena yang pertama aman, dan saat itu saya masih belum 20 tahun. Bisa dibilang masih 18 tahun, 19 tahun. Tentunya cukup membahayakan kalau tinggal di sebuah kota yang terlalu besar dan cukup beragam gitu. Nah, untuk University of York sendiri, itu university-nya cukup besar, tapi kita ada di satu wilayah yang besar banget. Nggak mencar, ada satu di city center, ada satu di ujung, di mana enggak. University ini ada di ujung. Jadi kita ada dua kampus, ada West Campus sama East Campus. Kalau saya sendiri, departemen saya adanya di West Campus, gitu. Nah, untuk library, study space itu cukup banyak banget kalau di York. Dan termasuk sebenarnya university ini tuh cukup baru kok, sekitar tahun 1960-an kalau nggak salah baru dibangun. Jadi kalau kita bandingkan sama university yang lain kayak Cambridge, Oxford itu kan udah lebih kuno ya. Jadi bangunannya juga juga terpengaruh gitu sama zamannya. Oh iya ya benar. Aku bisa relate sih untuk perkara yang keamanan kota itu memang penting. Cenderungnya di ibu kota itu memang tingkat kriminalitas lebih tinggi ya. Waktu aku di S2 di Budapest itu, kalau misalkan kita mau naik tram malam-malam di atas jam 9 malam tuh sudah ada orang-orang mabuk di tram itu kayak cukup mengerikan lah. Apalagi juga buat perempuan ya mungkin pantas lah orang tua khawatir kayak gitu. Terus juga ngomong-ngomong tentang tram ya, itu tadi pertanyaan yang juga sering ditanyakan sama teman-teman itu kayak transportasinya gimana? Kamu naik apa? Naik tram kah? Naik bis kah? Atau punya sepeda bahkan? Kalau saya di York ini saya menggunakan bus kemana-mana kok. Karena kan saat ini saya ada di city center. Akomodasi saya itu di city center. Karena kan saya memilih city center karena dekat supermarket, dekat ke beberapa pusat perbelanjaan. Menurut saya cukup handy gitu, cukup mudah bagi saya. Tapi untuk ke university, tepatnya ada satu station bus yang ada di depannya akomodasi saya gitu, hanya 2 menit jalan. Nah, jadi menurut saya
cukup praktikal ya, tempatnya enak gitu. Jadi saya tinggal naik satu bus, nama busnya ini nomor 67, itu favorit saya. Selalu naik bus itu, setelah itu turun di West Campus, gitu. Oh iya ya benar. Nanti memang concern buat teman-teman yang kuliah di Eropa, nomor bis itu lama-kelamaan akan hafal sih. Itu benar. Aku juga bisa relate. Bener. Itu akan hafal kayak gitu. Oke, tadi kita belum sempat bahas ya. Apa kan Jessica ini undergraduate atau S1. Dan biasanya di UK ini kan juga melewati yang namanya edukasi di college ya kayak gitu. Mungkin Jessica boleh ceritakan deh apa pengalaman kamu dulu waktu di college kayak gimana, kemudian lulus dan gimana sih apa pindahnya ke univ tuh gimana? Transisinya apakah lancar ataukah ada kendala kayak gimana? Boleh cerita nggak? Oke, jadi pas saya masih college, itu kan sebenarnya terfokuskan untuk international pathway kan. Jadi semua teman-teman saya pas college itu semuanya dari luar negeri, tidak ada satupun yang dari UK. Rata-rata dari China, dari Hong Kong, ada juga beberapa dari Singapura, Malaysia, Taiwan. Jadi maksudnya negara-negara Asia, tapi ada beberapa juga misalnya dari Ekuador, terus ada juga dari beberapa negara di sekitar Eropa gitu, tapi nggak satu foundation course yang sama dengan saya gitu. Nah, pas awal-awal tentunya kita masih transisi dengan bahasa Inggrisnya, karena bahasa Inggris sendiri bukan bahasa ibu saya. Bahasa ibu saya merupakan bahasa Indonesia. Saya sangat lancar kalau ngomong bahasa Indonesia. Sama mama papa juga semuanya bahasa Indonesia gitu. Kadang dicampur sama bahasa Jawa sedikit gitu. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris, meskipun saya dulu SMA-nya National Plus, saya kurang terbiasa gitu. Nah, jadi saat masa-masa college ini merupakan suatu kesempatan bagi saya untuk mempelajari bahasa Inggris lebih dalam. Tapi saat saya selesai college, sudah lulus, nah pas masuk ke universitas, itu kan teman-teman saya yang ambil musik, rata-rata hampir 98% tuh semuanya orang British. Oh. Ada yang dari South of London, ada yang dari Wales, ada yang dari Scotland, cukup beragam, tapi semuanya kan UK. Nah, kalau misalnya kita ngomong nih, sebagai orang Indonesia saling ngobrol, karena udah kebiasaan kita ngomongnya cepet. Iya, benar. Nah, sebagai seseorang yang baru aja nih transisi, nggak pernah ngomong pakai bahasa Inggris sebelumnya, nggak sering lah maksudnya. Terus tiba-tiba dengar teman-teman ngomong bahasa Inggris, aduh cepet banget ya. Kadang mereka nanya apa gitu, pas 1 minggu, 2 minggu pertama, saya agak struggling sama mereka ngomong bahasa Inggrisnya. Ada beberapa yang word-nya saya paham, tapi tentunya nggak secara keseluruhan satu sentence semua paham gitu. Nah tentunya itu butuh proses. Nah setelah 1 bulan, 2 bulan, karena teman-teman saya semuanya British ya, jadi maksudnya itu juga memudahkan saya untuk berkomunikasinya gitu. Kadang juga pas saya ngomong bahasa Inggris, kadang katut yang namanya aksen British-nya gitu. Nah, jadi maksud saya semuanya bisa kok, asal kita berproses. Lama-kelamaan pasti akan terbiasa juga. Pas awal-awal mungkin kaget, tapi lama-kelamaan juga kita akan terbiasa. Oke lah, berarti ya komunikasi nyata memang sudah dipersiapkan supaya nggak apa ya, tidak nervous, tidak bisa beradaptasi di international pathway itu. Nah, kemudian kamu nih dapat informasinya ya untuk bisa daftar di York ini dari mana? Apakah ada saudara kamu yang sudah pernah kuliah di UK ataukah kamu mencari-cari sendiri di internet atau kayak gimana? Informasinya kamu dapat dari mana? Oke, sebenarnya pas awal-awal kelas 10 itu kan saya sebenarnya udah punya mimpi untuk ke UK. Tapi pas awal itu mimpi saya bukan University of York sebenarnya, tapi University of Leeds. Oh. Nah, tapi saat saya menghadiri sebuah pameran, waktu itu ada di Indonesia, kalau nggak salah di Balai Kartini ya, ada yang satu expo untuk semua negara Eropa, namanya EHF. Ah ya. Ini rasanya sebuah pameran pendidikan yang menurut saya paling besar untuk negara-negara Eropa. Bahkan lebih besar daripada yang diadakan oleh agent-agent. Iya. Gitu. Nah, dari situ saya kan langsung menuju waktu itu, langsung menuju 2 tempat. Jerman sama Inggris. Karena yang seperti tadi saya bilang, saya mikir mau ke Jerman. Kepikiran mau ke Jerman. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir lagi kelihatannya ke Inggris aja gitu. Nah,
pas ke Inggris, pas ngelihat di daerah yang wilayah Inggris di pameran pendidikan tersebut ada University of York. Pertama saya mikir kayak University of York nggak pernah denger deh sebelumnya. Tapi saya coba ngobrol-ngobrol sama salah satu representatif Southeast Asia-nya gitu. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Ngelihat dari modul dan program yang ditawarkan juga rasanya, oh ini semuanya hal-hal yang baru nih, yang saya di Indonesia justru belum pernah dapatkan gitu. Nah, menurut saya sebuah kesempatan baru. Mungkin bisa nih saya coba. Nah, jadi saat kelas 12 awal-awal itu, saya coba apply ke 4 universitas berbeda. King College London, Durham, Royal Holloway, sama York ini. Kebetulan 4-4-nya saya dapat offernya. Dari situ pas dari kelas 12 liburan winter. Kalau di Indonesia liburan Desember lah selesai UAS gitu. Saya coba visit ke sini, langsung lihat university-nya. Di situ saya baru lihat bahwa University of York environment-nya paling cocok nih untuk belajar gitu. Oh ya ya ya. Apa ini juga jadi pelajaran sih buat teman-teman bahwa memang univ yang tidak mainstream kayak York ini kan nggak mainstream banget ya. Kalau misalnya orang mau ke UK ini kan mungkin carinya bisa univ-univ yang lebih sering terdengar di kuping mereka, Cambridge kah, Oxford kah, atau apakah. Ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ini univ yang berkualitas juga, bener kan Jess? Iya, ini buat teman-teman harus memahami kan bahwa apa sih yang di-offer univnya itu bukan hanya perkara nama saja. Iya, Jess, setuju kan ya? Iya. York ini juga termasuk sebagai Russell's Group kok. Itu, Russell's Group di UK itu bisa dibilang sebagai top uninya di UK gitu. Ya. Ya, sayangnya memang teman-teman kalau misalkan untuk univ di UK ini cenderung itu sih apa ya, ada stigma sendiri lah kalau misalkan untuk univnya kayak gitu. Jadi ya, semoga ini bisa membuka pikiran teman-teman. Oke, jadi tadi kan kita sudah bahas tentang univnya, tentang gimana sih proses transisinya college univnya. Jadi memang dari York ini juga sudah ada institusinya. Sekarang aku mau tanya tentang kehidupannya Jessica sih, lebih ke ya daily life-nya. Kira-kira kalau misalkan boleh tahu nih ya, boleh di breakdown nggak ya? Apa biaya hidupnya, rentnya berapa, makannya sebulan berapa, kamu masak kah atau kayak gimana? Boleh dong cerita? Oke, thank you Ko. Jadi sebenarnya untuk akomodasi sendiri di UK, khususnya di York ya, karena yang di York nih yang saya paham, biasanya rentnya itu sekitar 125 pounds sampai 225 pounds. Dan itu tergantung dari tipe-tipe room yang kita ambil. Kan tentunya ada nih yang share bedroom sama orang lain. Ada juga yang private bedroom, private bathroom, tapi shared kitchen. Ada juga yang private bedroom, shared bathroom, shared kitchen. Tergantung, dan ada juga yang studio. Tentunya pasti yang studio yang paling mahal. Yang semuanya sharing, yang paling murah. Itu udah pasti kan. Nah, untuk biaya hidup sendiri, kalau saya, ini private bedroom, private bathroom. Ada kitchen, tapi kitchen saya sharing sama 5 orang. Nah, itu sekitar 180 pounds untuk 1 minggu. Kalau 180 pounds itu dirupiahkan 3,6 juta untuk 1 minggu. Dan itu untuk akomodasinya. Kalau kita kalikan 4 berarti 14,4 juta sebulan untuk 4 minggu. Untuk akomodasi saja. Nah, untuk biaya hidup mengenai makan, transportasi, dan juga internet, kuota maksudnya, dan juga beberapa kebutuhan kita lainnya, mungkin kita mau refreshing, nonton bioskop atau apa, biasanya sih 500 pound sampai 600 pound. Tapi kalau misalnya kita lebih prefer untuk masak, beli bahan-bahannya aja, tentunya pasti lebih murah gitu. Kalau saya sih biasanya masak, karena saya suka masak gitu. Oh iya. Oke. Jadi gimana? Kalau misalkan kamu tadi bilang pengeluaran bulanan kamu sekian, dan kamu memang suka masak, kamu punya nggak nih, Jess? Apa kayak toko favorit kamu yang menjual barang-barang kebutuhan dengan harga diskon? Atau ada nggak tips-tips mendapatkan barang dengan harga murah untuk tinggal di UK? Boleh di-share nggak? Oke, kalau saya sendiri, saya paling suka ke satu supermarket yang cukup besar di UK. Khususnya di York, itu namanya Morrisons. Jadi Morrisons ini semacam supermarket. Kalau di Indonesia mungkin seperti Hypermart lah, atau Giant, seperti itu. Nah, barangnya cukup murah kalau kita bandingkan dengan supermarket lainnya. Dan kalau misalnya udah malam, itu biasanya reduction. Kan biasanya kalau supermarket tutup jam 10 kalau di sini. Biasanya jam 9 malam itu label-label reduction tuh udah keluar semua.
Biasanya setengah harga semua udah keluar di situ. Tapi tentunya expirednya udah deket-deket gitu. Nah, tapi untuk kebutuhan pangan cukup murah sih di Morrisons. Itu favorit saya. Oke, oke. Kalau misalkan boleh komparasi nih, 1 kilogram beras itu berapa sih kira-kira? Oke, itu tergantung jenis berasnya apa kok. Oke. Kalau jasmine rice itu hanya bisa ditemukan paling banyak di Chinese supermarket. Aha. Biasanya mereka ada impor dari Thailand, itu jasmine rice. Itu biasanya untuk 5 kilo 6 pounds, 120.000. Cukup mahal ya. Iya, mahal. Nah, tapi kalau misalnya kita ambil rice yang paling normal, itu namanya long grain rice. Itu di Morrisons ada satu yang lagi diskon banget. Jadi untuk 1 kilogram long grain rice itu cuma 45 pence. 45 pence. 9.000 rupiah untuk 1 kilo. Oh. Mungkin itu tolerable kalau kita bandingkan sama di Indonesia kan. Oh, iya. Itu bahkan lebih murah dari yang aku punya sih. Long grain rice di tempat aku itu gimana ya? Hampir 1 pounds loh. Jadi 0,9, 0,8 pounds. Ya lumayan mahal ya, kayak gitu. Tapi ya, yang perlu kita tahu, memang kualitas barang-barang di Eropa, di UK ini, bahkan yang kualitasnya menurut mereka rendah pun, sebenarnya menurut orang Indonesia nih, cukup bagus gak sih? Atau gimana menurut kamu? Setuju nggak kamu? Iya sih kok, terkadang kayak ngelihat sebenarnya pernah nih ada kayak reduction 1 kilogram carrot, wortel. Menurut saya sih nggak busuk, nggak apa. Bagus gitu, yang biasa saya temukan di pasar-pasar gitu. Pas ikut mama saya ke pasar gitu. Tapi cuma dijual 7 pence untuk 1 kilo. Itu nggak masuk akal sih menurut saya. Tapi kayak, ya udah gitu. Ya, mungkin memang perbedaan standar orang UK asli dengan Iya. kita pendatang beda. Mungkin pasarnya itu memang bukan untuk orang UK-nya, pasarnya untuk kita-kita ini, mungkin ya. Kayak gitu. Iya. Oke, jadi adik kita sudah dengar tentang biaya biasa Jessica keluarkan selama sebulan, akomodasi. Akomodasi itu memang kayak gitu ya, kayak teman-teman. Jadi, itu kan akomodasi yang Jessica punya ini juga bagus, private bedroom dan private bathroom ya, meskipun kitchennya share. Kalau di tempat aku di Eropa juga kurang lebih segitu sih, sekitar 600-700 pounds per bulan, kayak gitu. Ya, jadi 10-12 juta, ya kurang lebih kan, sama kayak punya Jessica gitu. Jadi jangan kaget ya teman-teman, angka segini itu normal, bener nggak? Iya. Oke, kemudian setelah tadi kita bicara tentang biaya, kuliah, nah sekarang di luar itu, aku mau denger nih tentang aktivitas kamu. Gimana sih komunitas orang Indonesia di situ dan kalau misalnya kamu weekend, lagi waktu kosong itu ngapain aja kamu, kalau boleh ceritakan? Oke. Kalau untuk komunitas di York sendiri sebenarnya nggak terlalu besar. Untuk komunitas orang Indonesianya maksudnya. Untuk undergraduate sendiri berkisar 10-15 orang, nggak lebih. Untuk komunitas master paling banyak, dan untuk PhD paling sedikit. Tapi kalau kita total-total mungkin sekitar 50-60 orang gitu. Nah, untuk yang 50-60 orang ini udah termasuk sama orang anak master yang membawa keluarga. Karena kan mereka rata-rata mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, itu kan di-cover sama pemerintah. Jadi biasanya pasangan mereka bisa ikut gitu kok. Iya. Oke. Untuk aktivitas weekend saya nih, saya biasanya paling suka kalau weekend itu makan dessert keluar ke city center. Jadi ada beberapa dessert, tempat dessert favorit saya gitu. Biasanya setiap minggu saya cobain. Oh ini enak, ini cookie dough-nya enak, yang ini donatnya enak. Saya cobain aja gitu. Kan maksudnya habis kuliah, ya maksudnya harus bisa reward ourselves gitu loh. Kan kita maksudnya selama kita expenses-nya nggak terlalu banyak, kita bisa nikmati hidup, bolehlah kita makan dessert, makan yang something sweet gitu. Nah selain itu juga kadang saya kalau nggak kemana-mana di akomodasi aja gitu, kan biasanya ada tuh tugas dari universitas, misalnya minta saya untuk ngaransemen atau apa, itu butuh waktu yang cukup lama sih kok. Biasanya 3 hari baru selesai, itu full 10 jam ngaransemen gitu. Anak rumahan banget. Gitu. Oh, oke. Jadi itu aktivitasnya kalau misalkan kamu sama orang-orang UK atau sama rekan-rekan Indonesia yang ada di York situ. Tapi gimana kalau misalkan tentang aktivitas kamu yang sama orang-orang Indonesia? Apakah masih
Masih ada komunikasi sama teman-teman kamu di Indonesia atau ada aktivitas yang lain yang bisa diceritakan mungkin? Masih ada aktivitas, karena saya juga cukup aktif nih di PPI York. PPI itu singkatan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di York. Nah, kadang ada beberapa event di mana saya sendiri juga komitinya, saya sebagai public relation-nya di PPI York. Jadi kalau saya kontak-kontak sama misalnya dari company lain atau ingin mengajak kerjasama, itu biasanya tugas dari saya gitu. Nah, setiap bulannya juga ada nih meeting bulanan secara keseluruhan sama komite-komite lainnya seperti itu. Juga kalau misalkan aku nggak salah ingat, kamu ini juga sedang dalam proses untuk mendirikan sebuah gerakan ya, itu sebuah organisasi atau sebuah movement yang boleh nih diceritakan atau kayak gimana tuh bentuk-bentuknya spesifiknya? Oke, untuk organisasi yang baru saya dirikan itu namanya Career Valley Indonesia Chapter. Nah, itu berbasisnya di Indonesia dan fokus utamanya adalah untuk meng-empowering dan juga meng-encourage mahasiswa ataupun fresh graduate untuk mencoba magang ataupun part-time semasa kuliah mereka. Karena seperti yang kita ketahui nih, banyak banget jumlah pengangguran di Indonesia dan tentunya banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Misalnya, kurangnya pengalaman kerja, karena terkadang company kan kadang melihat dari pengalaman kerja kita, apakah kita cukup aktif berorganisasi, apakah kita memiliki pengalaman magang sebelumnya, itu kan menjadi salah satu poin plus gitu kalau misalnya kita punya aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, banyak sekali pengangguran ini karena mereka kurangnya relation, 2 kurangnya bagaimana cara membranding diri sendiri, ketiga bagaimana caranya membuat CV ataupun mendesain LinkedIn mereka agar lebih banyak dilirik oleh recruiter. Menurut saya ini merupakan suatu problem yang cukup major ya di Indonesia, cukup besar. Karena itu mungkin dengan adanya organisasi ini dan juga semua anggotanya merupakan mahasiswa, yang dimana kita memiliki visi dan misi yang sama, mungkin bisa untuk membantu mahasiswa Indonesia ke depannya agar untuk jangka panjang bisa mengurangi jumlah pengangguran. Itu visi jauhnya, begitu. Ya, siap-siap. Ternyata ya kalian semua yang melihat video ini, lihat Jessica yang masih S1 pun juga bisa berinisiatif dan punya visi yang kayak gini, jadi kalian nggak ada alasan buat tidak menjalankan mimpi kalian, oke? Dan ya, aku salut sih sama kamu, Jess. Semoga yang terbaik lah buat organisasi itu. Nah, terima kasih, kok. Oke, kalau gitu sekarang tadi sempat dibahas ya tentang apa part-time sedikit-sedikit. Ya meskipun konteksnya bukan kayak gitu, tapi aku juga mau tanya nih, menyampaikan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan. Kayak, susah nggak sih untuk part-time di UK itu, dan kayak apakah ada pengalaman atau ada peraturan khusus kah, harus daftar dulu, atau kayak gimana kurang lebih? Oke, untuk melakukan part-time di UK itu kan termasuk sebagai job ya. Nah, itu sebenarnya saat kita pertama kali ke UK, tentunya kita butuh yang namanya student visa. Atau kalau di sini sebutnya sebagai BRP. Nah, dari BRP ini kita diberikan kesempatan untuk kerja, entah sebagai International Student Ambassador, atau mungkin mau kerja sampingan di restoran atau apa, itu kita memiliki hak sekitar 20 jam per minggunya. Nah, dari situ tentunya kita bisa bagi untuk part-time ataupun atau mau hanya fokus untuk kuliah. Nah, tapi tentunya harus pintar-pintar bagi waktu. Di sini saya benar-benar belajar yang namanya time management. Karena saat ini kan saya juga cukup aktif magang dan juga saya masih ikut organisasi. Bahkan beberapa organisasi sekaligus 2-3, magang juga 2-3. Tentunya harus pintar-pintar bagi waktu dan bagi waktu untuk istirahat. Nah, karena itu sleeping schedule saya ini bisa dibilang seperti robot, cukup teratur. Biasanya jam 9 malam, 10 malam, 10 malam, kadang 10 malam, 10.30 itu saya udah tidur. Tapi besoknya itu saya udah bangun sekitar jam 5:30 pagi, jam 6 pagi, itu saya udah bangun. Karena kelas saya itu jam 9 pagi. Kadang saya juga masih ada murid piano, jam 8 pagi udah mulai. Jadi setelah itu misalnya nih, saya kelas jam 9.15. Biasanya murid dari jam 7.45 sampai 8.15. Setelah itu saya langsung
ke stasiun bus, ambil bus ke universitas. Jadi benar-benar di sini saya benar-benar belajar yang namanya scheduling dan time management. Itu Oh paling iya, penting. benar. Itu hal yang memang penting banget sih buat teman-teman yang juga mau apa ya, kayak kadang-kadang kan kita sering dengar ya kayak part time bisa dapat uang, kayak sambil kuliah dapat uang, kayak ya godanya itu ada, tapi ya kayak gimana ya, kita harus ingat tujuan kita keluar ini kan ya untuk menuntut ilmu kan ya, bener kan ya Jess, kayak gitu. Benar, Lagi ya. kata Jessica tadi, istirahat itu penting. Iya, itu benar kayak gitu. Istirahat itu penting. Jangan sampai kalian tuh ya tidak mengatur waktu dengan baik lah, kayak gitu ya kurang lebih. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari aku, ini kayak gimana sih menurut kamu dan pengalaman kamu selama ini, apakah kuliah di UK ini mampu memberikan added value buat karir kamu ke depannya? Kalau kamu merasa kayak koneksi yang ada dosen-dosen kamu atau rekan-rekan kamu, apakah kira-kira bisa memberikan added value nggak di karir kamu? Oke, thank you Ko. Menurut saya ini sudah pasti 100%. Karena untuk teman-teman yang saya kenal, bahkan lintas departemen pun datang dari negara dan latar belakang yang berbeda. Tentunya di sini saya belajar sesuatu yang tidak saya dapatkan di Indonesia. Nah, selain itu juga ini merupakan suatu kesempatan untuk menambah relasi dan juga apabila memiliki kesempatan bisa mendapatkan work permit setelah kita lulus kuliah untuk ambil sekitar 1-2 tahun untuk bekerja di UK. Tentunya ini merupakan sebuah prospek yang bagus. Dan selama kita ada kesempatan, kenapa nggak kita ambil gitu? Iya, ya, benar-benar. Iya, pokoknya benar sih kata Jessica, manfaatkan segala waktu yang kalian punya selagi berkuliah di luar, karena ya kita masih muda, kejar dengan semua tenaga kita gitu. Nah, terus ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan. Ini juga aku juga sering tanyakan sih. Siapapun yang lagi kuliah di luar pasti tanya kayak gini. Rencana kedepannya mau gimana? Kapan mau balik Indo? Kayak gitu. Itu sering banget sih. Aku juga sering banget tanyakan. Sekarang aku yang tanyain kamu deh, Jess. Oke, untuk rencana ke depannya, tentunya saya ingin lanjut master. Setelah lulus S1, ingin lanjut master dulu. Baru mungkin setelah itu berpikir untuk bekerja secara full time. Tapi selama selama saya lagi menempuh studi ini, tentunya ingin saya barengkan dulu sama beberapa intern ataupun organisasi. Maksudnya di sini mau menambah pengalaman sebanyak-banyaknya, tapi tetap kuliah prioritas yang pertama, gitu. Iya. Kemudian untuk pilihan karirnya, apakah kamu memilih untuk berkarir di Eropa, di UK, atau suatu saat akan kembali di Indonesia waktu pensiun, atau kayak gimana? Kalau aku sendiri sih, memang rencananya kayak gitu ya. Coba-coba dulu profesi di sini kan, menikmati atmosfer kerjanya, terus nanti baru kita kembali ke Indonesia setelah cukup pengalaman lah kayak gitu kurang lebih. Kalau kamu gimana? Benar sih, Ko. Kalau saya sendiri juga sebenarnya pingin step out of my comfort zone dulu. Pingin nyoba bagaimana sih lingkup kerja di UK itu. Apakah sama-sama di Indonesia? Karena kan saya saat magang-magang gitu, semua company yang saya menjadi intern itu semua di Indonesia. Saya sudah merasakan, oh begini, begini, begini. Nah, tapi di UK saya belum tahu. Apalagi secara offline ya, langsung bertemu dengan orang. Nah, itu saya ingin merasakan dulu. Tapi sebagai seorang Indonesia yang maksudnya pas pertama kali mau step ke luar negeri, pastinya pengen membawa sesuatu yang baru untuk Indonesia. Karena saya sendiri juga orang Indonesia. Jadi visi untuk jauhnya ingin memajukan Indonesia. Entah bidangnya apapun itu akan saya kerucutkan lebih lanjut saat saya sudah menyelesaikan S1 ataupun S2. Di mana hal tersebut udah makin dekat dengan goal saya gitu. Tapi maksudnya di sini kemungkinan besar akan balik ke Indonesia karena bahkan untuk makanannya aja kan sudah cocok dengan lidah kita sendiri gitu. Dan juga lingkungannya, kita lahir di Indonesia. Maksudnya kita ini berdarah Indonesia langsung gitu. Bahkan dari SD aja udah cinta tanah air. Bahkan akan balik gitu ke Indonesia pada ujungnya. Gitu. Iya, benar. Aku pernah dengar sih orang-orang yang bilang kalau berapapun lama kamu tinggal di negara orang, 20 tahun, 30 tahun kamu tinggal di UK, selamanya itu kamu masih pendatang. Kita nggak akan pernah bisa jadi warga negara situ, benar kan? Tempat kita kan bukan di sini, rumah kita kan bukan di sini ya. Kayak gitu kan? Rumah kita di Indonesia. Ya, benar. Benar. Terima kasih banget. Salut sih buat kamu. Oke, kemudian yang terakhir sih.
Ada nggak nih pesan-pesan dan tips-tips buat teman-teman yang mau kuliah di UK atau mau kuliah di luar secara umum yang perlu dipersiapkan secara mental, secara apa ya, dokumen dan kawan-kawan atau hal-hal yang bisa kamu apa ya, kasih pesan lah buat teman-teman kayak gitu. Oke, tentunya kalau mau kuliah ke luar negeri harus siap sama yang namanya perubahan. Nggak akan ada yang sama dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia mungkin kultur kita seperti ini, seperti A. Di Inggris tentu kulturnya berbeda, yang mungkin kita belum expect sebelumnya. Mungkin kita pernah dengar dari video-video orang, misalnya orang UK itu ramah-ramah atau begini, atau bahasa Inggrisnya aksennya cukup susah atau gimana gitu. Kita harus merasakan sendiri, baru kita bisa beropini bahwa Inggrisnya mereka tuh benar susah atau enggak. Baru bisa kita beropini, kita harus mengalami sendiri dulu. Jangan dengar dari orang lain. Bahkan ada kan beberapa orang lain memberikan seperti tips-tips. Kalau ke UK, ya sih kamu bahasa Inggrisnya akan susah banget atau apa gitu. Jangan takut. Kalian aja belum pernah ke UK-nya sendiri, belum pernah dengar orang UK sendiri ngomong secara face to face. Gimana caranya kamu udah bisa beropini bahwa kalau ke UK Inggrisnya pasti kewalahan. Kan nggak ada yang bilang seperti itu. Itu orang lain yang bilang, bukan kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kalau misalnya mau masuk ke UK universities dan aiming for scholarship, harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nggak bisa nih tiba-tiba nge-scroll Instagram, dapat info beasiswa, dalam 3 bulan lagi beasiswanya berjalan. Nggak mungkin. Yang namanya persiapan untuk kuliah harus benar-benar dipikirkan secara matang. Bahkan saya sendiri udah mikirin dari kelas 10, padahal kuliahnya baru 3 tahun lagi. Kenapa? Karena pasti ada yang namanya perubahan. Nggak mungkin kita tiba-tiba mikir dalam 3 bulan mau kuliah apa ya? Kuliah bisnis aja deh, langsung ambil bisnis. Belum tentu itu sesuai dengan minat kita gitu. Pikirkan dari jauh-jauh hari, karena ini berkaitan sama masa depan. Tentunya kita nggak mau main-main kan sama masa depan, gitu. Gitu sih kok pesan-pesan dari saya. Oh ya ampun ya, aku salut sih. Ya dengerin baik-baik ya teman-teman. Apa anak S1 sudah bisa mikir kayak gini. Buat kalian yang lulus, yang berencana untuk lanjut S2, kan jangan takut. Tapi juga jangan impulsif. Semua ini harus dipersiapkan dengan baik. Seperti kata Jessica, dia aja mau S1 nyiapin dari kelas 10 loh. Jadi kalau misalnya kalian, ya aku dukung sih kata-kata kamu. Jangan scroll, kemudian, wah ini kelihatannya menarik nih beasiswa ke negara ini. Jangan kayak gitu. Tapi ya bagus banget Jessica, aku salut sama semua yang kamu ceritakan hari ini. Thank you banget, kamu orang yang terstruktur banget. Dan aku harap semuanya lancar juga buat organisasi kamu, buat kuliah kamu, dan kawan-kawan. Ini teman-teman kalau misalkan mau kontak kamu, boleh nggak nih? Boleh banget. Berarti aku sertakan Instagram kamu di sini ya, kayak gini. Nanti aku taruh linknya di sini. Buat yang mau tanya ke Jessica tentang kuliahnya, musik, UK, atau organisasinya Jessica, atau mau les piano sama Jessica, tapi lagi tutup ya? Lagi tutup slot, karena udah cukup penuh kok untuk saat ini. Nanti saya infokan kalau ada lebih lanjut. Cek aja di Instagram saya. Lampirkan ya, Go. Iya, oke, sip. Ya, pokoknya bisa di-follow Jessica. Jadi dia ini juga mengajar piano. Ya, siapa tahu kalian berminat, bisa kayak gitu, oke? So, thank you banget Jessica buat kesempatannya kali ini. Dan thank you banget sudah mau sharing sama teman-teman. Semoga ini bisa berguna buat teman-teman. Ini persembahan dari kita, jadi dari Jessica yang dari UK dan aku dari Belgia. Semoga bermanfaat buat teman-teman. So, thank you. Thank you, Ko. Thank you, teman-teman.